Selamat sore rekan-rekan studio Tanjakan 98. Hari ini saya berada di Jalan Wonosari, Yogyakarta. Nah, sore hari ini saya akan menuju ke Galeri Seni Rupa, namanya Galeri Pringgondani. Saya akan datang ke sana dan berbincang-bincang dengan ownernya. Ayo kita ke sana. Oke. Ya. Selamat sore, Bapak. Halo, Pak. Iya, iya. Mohon maaf, Pak. Boleh saya berkenalan, Pak? Ini Pak Sinten, ya? Saya Sujadiono, Pak. Oh, Pak Sujadiono. Di Ngayogyakarta, Hadiningrat. Iya. Saya dulu sekolah ya dari SD sampai SMA saya di Jogja. Oh, asli Jogja. Oke. Saya lihat fotonya Bapak ini, Bapak militer, ya. Ini Bapak dulu militer Angkatan Udara, Pak, ya? Oh, tapi hal yang unik ya, atau mungkin hal-hal yang tidak biasa, Bapak ternyata seniman juga. Saya seniman dari kecil, memang saya senang melukis. Senang melukis ya. Namun kalau saya melukis tema wayang, Pak, itu dari mulai 2006. Oh, 2006 ya. Ya, sebelumnya saya melukis bebas, melukis Putri Bali, melukis kondisi-kondisi Bali yang penuh dengan seni budaya yang tinggi. Namun kalau tahun 2006 saya beralih ke wayang karena saya ingin untuk wayang itu kan sebagai tontonan juga sebagai tuntunan. Saya ingin memberikan sesuatu yang berkaitan dengan kepribadian yang baik, kepribadian yang berbudi bawadosono, berbudi luhur. Itu harapan kita seperti itu. Sehingga dengan demikian bahwa anak-anak ke depan mempunyai tata krama yang tinggi. Laras, Pak. Sehingga nanti kalau menjadi pemimpin pun adalah menjadi pemimpin yang betul siap untuk membina yang dipimpin. Seperti itu. Iya, bagus sekali. Jadi kebetulan saya dulu juga mengambil pasca sarjana di UGM itu juga menyinggung tentang wayang. Saya pernah ya membaca bukunya tentang J.A. Brandes kalau tidak salah, Pak. Jadi seorang orang Belanda yang juga menekuni wayang. Gitu. Jadi orang Belanda aja, dan dari pendapatnya dia, orang Jawa itu sangat banyak terinspirasi dengan wayang. Jadi wayang itu menjadi tuntunan, tontonan, dan juga mungkin jadi suatu menjadi pola hidup gitu. Nah, ini satu hal yang menarik karena era sekarang tampaknya juga anak-anak muda juga sebenarnya tidak seperti dulu, Pak. Kalau dulu itu waktu zaman peneliti Belanda itu menyampaikan bahwa wayang sebagai tuntunan hidup, tontonan, dan sebagai suatu nilai-nilai yang diacu oleh masyarakat. Tapi sekarang masyarakat sudah pindah, mereka lebih suka medsos, TikTok dan sebagainya. Nah, ini menurut saya ada pesan, Pak, dari Bapak itu. Ya, pesan saya untuk istilahnya bahwa budaya bangsa yang adiluhung itu mohon untuk menjadi suatu perhatian. Kalau bisa ya ditularkan kepada para generasi muda, sehingga istilahnya Indonesia itu dicap orang timur, orang yang mempunyai sopan santun yang tinggi. Ini supaya terus melekat kepada mereka. Oh iya, benar sekali, Pak. Jadi kita punya seni budaya atau seni tradisi yang ini mungkin sangat bagus ya. Saya dengan Bapak setelah jadi militer terus Bapak konsentrasi dengan wayang, itu kan satu hal yang memberikan satu ajaran ke generasi muda, Pak, ya. Jadi ini menarik, dan ternyata Bapak juga membuat lukisan tentang wayang, Pak, ya. Enggak cuma membuat wayang. Ya, saya kadang-kadang juga menulis. Ya, menulis juga kaitannya dengan budaya, kaitannya dengan sifat-sifat dari para kesatria yang ada di pewayangan. Sebagai contoh, kesatria Pandowo. Pandowo Limo itu adalah mempunyai filosofi hidup yang sangat tinggi. Iya, benar, Pak. Itu seperti itulah. Ini kalau bisa diacu dari situ, itu kalau menurut saya cukup bagus untuk diperkenalkan kepada generasi muda untuk tahu bagaimana filosofi kehidupan
kesatria Oke, ya benar. Pandawa gitu. Ya memang Pandawa itu menjadi satu tokoh-tokoh yang Iya. menjadi acuan Pak. Betul, Jadi iya. misalnya Bima, terus juga ada beberapa yang lain. Mungkin ini ada Arjuna, dan menurut saya ada sisi sportivitas, kejujuran dan sebagainya Pak. Itu jadi nilai-nilai ini bagus. Nah, saya akan bertanya Pak tentang mengenai lukisan. Boleh kita mendekati ke lukisan Pak? Iya. Jadi biar kita bisa lihat. Ini ada 2 lukisan. Nah, ini bisa diceritakan Pak mungkin. Misalnya seperti ini. Ini saya melukis, ini memang kenapa ini saya tonjolkan adanya raksasa. Iya. Bahwa di dunia ini pasti ada permasalahan. Karena dunia ini kan istilahnya ada hitam, ada putih. Iya. Nah, itu muncul seperti itu sehingga saya melukis adanya raksasa. Iya. Raksasa, terus ini ada perempuan yang istilahnya mau menyampaikan terima kasih bahwa seorang wanita itu harus menjadi teladan. Seperti itu. Iya. Nah, ini kalau yang atas ini memang campuran. Ini adalah saya kreativitaskan dengan penari Bali. Oh, benar Pak. Penari itu kan kalau menurut saya tidak gampang Pak jadi penari. Iya, Kalau tidak mempunyai bakat seni yang tinggi, Iya. itu pun dia di penari ya bisa-bisa saja. Iya. Tapi tidak akan menimbulkan suatu bentuk tarian yang eksklusif, yang bagus, itu akan muncul seperti itu. Iya. Lah kenapa ini ada gambar para Brahmana ini, bahwa semuanya kita walaupun kita punya jiwa seni namun tetap harus belajar. Oke. Seperti itu, manusia harus tetap belajar. Yang itu Pak, kalau boleh bisa dijelaskan Pak. Ini menarik sekali. Ini kaitannya dengan dewa Pak. Ini sebagai contoh bahwa Betara Guru itu kan yang mengatur dunia ini, siang menjadi malam, panas menjadi hujan dan sebagainya seperti itu. Nah, kenapa saya tonjolkan kaitannya dengan Wanara Seta Anoman ini? Anoman ini adalah umurnya sangat panjang. Dia selalu berbakti kepada apa yang pengabdian dia. Dia zaman Ramayana juga jadi pahlawan. Dia di barat Baratayuda pun beliau juga menjadi pahlawan. Jadi seperti itu. Jadi harapan saya bahwa seorang itu kalau bisa urip kudu ya untuk orang lain. Saya setuju Pak. Jadi sebenarnya kalau tiap orang Indonesia berpikir positif bahwa hidup itu tidak hanya untuk dirinya sendiri Pak. Karena juga kalau menurut saya di dunia itu kita harus tahu dengan teman-teman yang lain. Sehingga faktor adanya guyub rukun dalam pergaulan, kebersamaan ini harus diutamakan. Leres Pak. Ini saya ambil juga kaitannya dengan contoh kesatria Pandowo tadi. Pandowo. Jadi ini wayang. Nah, ini ada cerita mungkin cerita dalam lakon Dewa Ruci Pak Nah, ini kalau Dewa Ruci saya utamanya bahwa Bimo itu mencari kesempurnaan hidup. Jadi kalau menurut saya ya jangan sampai kita itu di dunia hanya mencari kekayaan, mencari jabatan saja. Namun kesempurnaan hidup itu harus kita cari untuk menghadapi kita itu nanti menghadap kepada yang Maha Kuasa. Seperti Bimo Seno itu kan mencari kesempurnaan. Kesempurnaan hidup itu kan istilahnya bahwa lahir, batin, dan juga di dunia, di akhirat itu kalau bisa seimbang. Tidak mengumbar nafsu gitu ya. Mengumbar nafsu, tidak ada berat sebelah. Kalau sekarang orang yang cenderung berat sebelah ke dunia, semuanya apa-apa dunia biar kelihatan, biar bisa dilihat oleh orang lain, itu loh seperti itu. Dunia ini tidak seperti itu. Itu kenapa saya ini berkesenian melukis dengan model wayang, tema wayang. Itu satu-satunya adalah untuk kita menyampaikan
tuntunan kepada generasi muda bagaimana untuk berperilaku yang berbudi luhur. Ya, jadi kita punya tanggung jawab dalam aspek pendidikan melalui wayang. Oke, terima kasih Bapak Sudadiono Pak nggih. Semoga Bapak selalu sehat. Dan yang paling penting terus berkarya dan bisa dinikmati oleh generasi. Saya terus Pak, ini walaupun saya memang hobi saya. Jadi istilahnya kalau kita melukis itu hal-hal yang meliputi pemikiran yang aneh-aneh itu pun juga bisa gitu. Terima kasih Pak Sudadiono. Moga-moga ini ada pameran Pak nggih. Nah, coba bisa berikan pesan untuk pameran yang nanti. Pameran ini tujuannya bahwa saya ingin untuk berkenalan kembali dengan rekan-rekan seniman Ngayogyakarta. Karena sudah lama, ini kira-kira 6 tahun saya meninggalkan beliau, saya ke Jakarta, kerja di Jakarta. Kemarin baru pulang bulan Oktober 2024. Akhirnya saya ketemu sama teman-teman, ayo adakan pameran itu untuk kembali kita bergaul. Terima kasih Pak. Semoga Bapak selalu sehat. Selamat sore Pak. Matur sangat. Pikirkan itu, pikirkan dengan mata. Kamu kan mencari karyawan itu. Bagaimana ya? Tidak, takut. Segitu aja nyarinya ciut katanya bos. Kamu mainan tuh Cek? Katanya gua aja. Oke. Saya akan bisa PHK-kan kamu.